you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Cosmoner, seorang karyawan atau pekerja pasti memiliki kesibukan yang berbeda-beda ya. Ada juga nih yang emang benar-benar gak punya waktu untuk melakukan hal lain selain pekerjaannya. Tapi ternyata gak sedikit juga nih yang kayaknya cuma pengen kelihatan sibuk aja, aka sok sibuk gitu ya. Iya, itu yang lucu gini, Bo. Misalnya bilang, gila gue sibuk banget, tapi di sosial media jalan terus. Aduh itu, Ya Allah. katanya sibuk mah, tapi menit-menit nge-tweet, menit-menit nge-pet. Habis itu sama pet beda lagi. Jadi kan artinya bukan copy paste ya. Bukan. Nah itu dia tuh. Cuma fenomena karyawan yang selalu bilang sibuk tapi kenyataannya tidak sesibuk itu juga ada nih Cosmoners. Nah sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh mereka dan apa tujuannya supaya terlihat banyak dikerjakan oleh atasannya? Apa seperti itu? Benar. Hari ini di Cosmopolitan Career kita akan ngebahas soal fenomena. Bagus ya. Keluar tuh bisa. Fenomena Karyawan yang selalu bilang sibuk tapi kenyataannya nggak sesibuk itu. Mas Alex dari Daily Meaning bersama dengan teman-teman dari Daily Meaning juga sudah hadir. 2D Dika dan Deta. Oh iya benar-benar. Dede tanpa mama. Oh berarti gini, Bo. Mas Alex dan Dede sudah di sini ya, Mama, Deta dan Dede. Dika. Oke, kita membahas soal karyawan yang sok sibuk. Ya ini fenomena apa sih sebenarnya Mas? Fenomenanya gimana? Fenomena. Ini Kali berlaku ini saya juga. nggak ikut ya. Boleh Mas, silakan coba loh Mas. Nggak. Kurang tidur. Ntar juga lepas juga pas di tengah-tengah. Percaya sama gue. Kayak kuda. Iya. Jadi kenapa Mas? Ini sebenarnya kenapa nih kok ada karyawan-karyawan yang tiba-tiba bilang sok sibuk kayak begini? Ini Sebetulnya- sering banget ya kita lihat. Sebetulnya ini bukan masalah baru dari zaman dulu. Juga hal ini sudah ada. Cuman kalau saya melihat seperti koin dua sisi, ada karyawan yang sok sibuk. Kalau ketemu dengan atasan yang nggak ngerti gimana cara manage performance, udah kelar nih yang namanya tim kerja atau organisasi. Karena sesederhana ini, yang harusnya dimonitor oleh atasan adalah jumlah aktivitasnya si anak buah atau hasil. Walaupun saya tahu proses juga penting, tetapi buat saya juga ingin ngajak Cosmoners, jangan selalu kemudian berpaku pada dia lagi sibuk atau enggak. Tetapi pegang pada saat lagi ngobrol nih. Ini jujur saya mulai menerapkan di Daily Meaning, itu ada yang namanya Monday Notes. Setiap hari Senin saya kirimkan notes kepada teman-teman internal. Yang kemudian saya bantu untuk mengingatkan kita semua adalah misalkan gini, when was the last time you read a good books? Oke. Karena buat saya mungkin saya nggak perlu tanya seberapa sering atau kemudian buku apa yang dibaca, tapi lebih kelihatan pada hasil. Sehingga kalau kita bicara gini, pada saat ngobrol ada isinya nggak? Sehingga saya nggak perlu tahu, saya merasa nggak perlu memeriksa isi tasnya orang, apakah ada buku di sana atau tidak. Sehingga kalau ini saya terapkan antara what we do and what we cause, itu sama seperti kalau orang yang hanya sok mau kelihatan sibuk, hanya fokusnya pada what we do, apa yang kita kerjakan. Harusnya di organisasi adalah what we cause, apa yang kita hasilkan, kita dampakkan dari apa yang kita lakukan. Jadi sibuk-sibuk tanpa ada impact apa-apa gitu kali ya. Sehingga buat saya kalau orang kemudian lebih kelihatan bisa nyantai, bisa manage waktunya dan hasilnya keren, buat saya lebih keren banget nih orang. Berarti dia bisa jadi role model gimana cara manage challenge dalam hidupnya dia dengan hasil yang keren. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi soal what we do and what we cause. Hampir sama seperti ini. Dulu untuk sebuah airline saya bantu. Kalau hanya checklistnya pada behavior atau tindakan, sudahkah dia menyapa, sudahkah dia senyum, itu yang kita observe hanya what we do-nya. Tetapi what we cause buat saya adalah gini, kalau lu senyum saya kasih skor 0. Kenapa? Karena sudah seharusnya. Lu nggak senyum, saya kasih skor -1. Karena lu melanggar. Karena lu Tidak melakukan apa yang seharusnya. Kapankah +1? Ketika seru ya duetnya ya. TikTok gitu. Tolong dong, ada kerjasamanya. Ya Allah. Serius banget. Kita lagi menyimak. Kita adalah murid-murid menyimak dengan baik. Iya. Kayaknya lagi yang cun banget kita ya. Iya. Ketika apa ya? Ulang lagi. Kalau senyum saya kasih skor 0. Betul. Pada saat nggak senyum, skornya berapa? -1. Karena memang sudah seharusnya.
Kapan kita kasih +1? Nah, kapan Mas? Nah, udah mulai kelihatan dibuat-buat ya. Kalau gitu mah kita Pusing lu tadi barusan. +1 adalah buat saya bukan sekedar senyum yang apakah nggak kelihatan gigi, senyum satu jari, senyum sampai 3 kelihatan anak jari. teka. Anak teka masih Itu loh, yang kayak ya kan? Yang di film kartun gitu-gitu ya. Itu namanya anak teka, Kakak. Anak teka. Oke, anak teka. Bukan seperti itu. Dika mukain. Anak teka. Lu Tahu. anak tokek diam dulu. karena kalau saya fokusnya pada tindakannya seperti mau sibuk atau enggaknya orang. Buat saya mengukur pada hal yang salah. +1 adalah pada saat dia senyum dan membuat penumpang yang dia sapa tersenyum kembali kepada dia. Oh. That's what we cause. That's what we cause. Oh. Apa yang kita dampakkan dari yang kita lakukan. Jadi lu mau sok sibuk, buat saya lu jangan pikir lu kemudian kelihatan keren di depan gue kalau misalnya lu kelihatan sibuk. Buat saya itu yang harusnya lebih ada di para leader juga. Set berat juga ya. Sehingga leadernya juga harus keren. Leadernya bisa nggak pada saat dia bisa mengukur what we cost dari timnya dia. Bukan berapa banyak lu waktu yang lu habiskan untuk bikin laporan, tapi laporannya keren nggak? Kalau lu udah segitu jungkir baliknya laporannya kagak keren juga, kasihan banget hidup lo. Tajem kan mulai gue ngomongnya. Gitu, karena buat gue, tunggu, lu ngelembur, lu gini. Tapi Kok nggak ada efeknya? Yes. Kok nggak ada hasilnya? Hasilnya nggak sekeren Iya. dari effort yang lu taruh atau effort yang lu berusaha tunjukkan. Iya. Nah, lu ngapain aja berarti Lu selama ngapain ini? aja? Mending bahwa lu kelihatannya lebih nggak sibuk tapi hasilnya ada. Nah. Berarti ada yang nggak benar dari cara kerja lo. Keluar. Oke. Oh, Kenapa? Oh, enggak. Lu telat, nyaut apanya telat? Kenapa? Enggak, barusan saya lihat Lali Sagita. Nggak boleh masuk kenapa nggak boleh masuk? Nggak boleh. Oke, ini Sampai minggu depan. belum. Baru Ini mulai. menarik banget ya kalau Of suara. course. List deh. Nanti Dika dan juga Deta juga akan ikutan maksudnya ngobrolin soal seputar kesibukan ini ya. Iya, Orang iya, yang dibilang iya, kelihatannya sibuk banget, kayaknya selalu ada di depan laptopnya. Ya supaya nggak kelihatan sok sibuk datang siaran tapi nggak ngapa-ngapain. Dika semangat. Oke, mungkin mau diselamatkan lagu sebentar lagi juga. Lihat. Gue masukin lagu buat lo Dika ya, biar agak lebih tenang hidup kita dulu. Kita akan kembali lagi ya, Kos. Kalau punya pertanyaan silahkan di @cosmopolitan_fm. Yo. Westlife hadir Cosmoners ya. Westlife hadir bersamaan juga dengan tweet dari Hari Ponco yang bilang gini, kemarin baru aja manggil salah satu manajer gue karena semua orang sibuk tapi gue minta dia buat checklist dan set prioritas. Ada Amalia Sari, hai Lia. Pagi Lia. Keren, percuma lo lembur kalau hasil kerja lemburan lo jelek, mending hasil kerja bagus yang dilihat. Ikutan nguping Cosmopolitan FM. Nah, itu dia Cosmoners. Saya mendekat merapat lagi untuk mendengarkan Mas Alex pagi hari ini. Benar, dan juga ini mendekat dan merapat lagi untuk dengerin nih, nguping nih bahwa weekend depan ada satu acara yang harus Anda datengin ya. Apa Apalagi itu? buat Anda yang suka traveling Iya. ya. Anda yang punya agenda rutin dalam 1 tahun mungkin 2 kali traveling. Mungkin gini Bu agendanya dari Cosmoners untuk traveling. Apa itu? Setahun sekali gue pergi sama keluarga inti, Betul. suami dan anak-anak. Jelas. Habis itu ada juga liburan yang sama keluarga besar. Oke. Habis itu ada liburan yang me time. Habis itu mungkin ada juga liburan sama geng. Bo, Hidup lo liburan mulu ya, Bo ya? boleh Bo. Yang penting kan kata Mas Alex kan lu bisa manage waktu. Iya. Daripada lu kelihatan sibuk, Tapi lu- nggak ada hasil. dan lu stres juga. Nah, kesian sih. Mending lu manage dengan baik tuh, lu press semuanya ya. Gimana caranya mengerjakan Beban ya, semua Bo. itu sambil habis itu colongan liburan. Lo kebayang gak nih untuk orang-orang yang kerja mulu tapi belum ada hasilnya, stres banget lo sekarang pasti. Gue sibuk. Gue gak pernah liburan, belum ada hasil. Oke. 90.4 Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Katy Perry, roar. Selamat pagi buat Stella Devi yang bilang gini, Pagi. ini gimana nih Mas Alex? Menghadapi bawahan yang terlihat lebih sibuk di sosial media dan pas diminta laporan tertulis selalu nggak detail. Ini mungkin banyak Cosmoners yang ngalamin ini juga ya. Monggo Mas. Ntar aku ada lanjutannya nanti abis Siap. ini. Mungkin Dika karena sekarang juga sudah punya tim. Jawab dulu. Timnya buktu nggak sih? Tim. Apa timnya buk nggak sih? Gimana Dika? Makanya
milih salon yang benar, milih salon yang benar. Macam kande, macam konde. Gimana? Lead ya. Lea. Justru apa namanya? Aku menemukan satu fenomena baru dari apa namanya interaksi dengan tim, di mana kalau yang pura-pura sibuk kan berarti dia berusaha untuk kelihatan bahwa sesibuk mungkin dengan usaha effort dan segala macam supaya nggak istilahnya nggak ditambahin lah kerjaan atau kelihatan bahwa dia ngelakuin sesuatu gitu kan. Ini fenomenanya adalah ketika tim kita sendiri yang lebih tenang, yakin kita lagi mengerjakan sesuatu yang sangat fokus banget gitu kan. Tapi ketika ditanya, karena sesimpel lebih parah lagi. Ada juga tuh soal kayak gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya cuma simpel gitu kan, cuma tenang gitu. lagi ngerjain apa, ini apa, ada yang bisa dibantu nggak? Panjang. Aku nggak ngerjain apa-apa sih. Ada yang bisa dibantu gitu. Aku lebih oke, nggak ngerjain apa-apa selama Ngeri banget. 1 hari, tapi prosesnya nggak ada inisiatif untuk yang Nanyain, ada yang bisa terus bantuin dari tadi nggak? Gitu. ngapain depan komputer gitu kan? Aku bikin sketsa aja gambar-gambar. Itu fenomena baru juga. Jadi aku pikir berarti bukan cuma kelihatan sibuk, tapi ada juga yang kelihatan tenang, ya emang tenang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi Sibuk memang bermain dengan pikirannya sendiri. Iya, gitu kan. Dan buat saya kalau yang tadi bahwa sibuk dengan media sosial media, tapi kemudian laporannya nggak detail, tadi dengan siapa kosmonersnya? Stella Devi. Stella, kalau buat saya gini Stella, yang saya pegang adalah laporannya. Laporan yang tidak detail menurut Stella itu kalau diubah menjadi laporan yang detail adalah seperti apa? Tinggal Stella dan saya bilangnya gini. Laporannya kurang detail. Laporan yang detail adalah begini. Dikasih tahu Standar yang kita mau bahwa laporan detail adalah. Jadi yang kita kemudian fokus pada kemudian bahwa kerjaannya ini nggak bagus atau kurang bagus. Tetapi saya mulai ngitung. Yang dia kerjakan dengan kurang detail ini makan waktu berapa lama? Tentunya saya nggak bego dong. Kalau yang sebelumnya dia adalah waktunya ngerjain 2 hari dan hasilnya tidak detail. Dengan sekarang saya sudah kasih patokan bahwa harusnya detail seperti ini, saya bilang, can I have the revision 2 hours from now? Karena kan sudah harusnya udah ada hasil. Yes. Begitu kemudian 2 jam kemudian dia sudah nggak berhasil lagi. Misalkan sudah hasilnya berhasil dulu, terus kita bilang, yes, this is what I want. Ini yang seharusnya seperti ini. Next time, berarti kalau kita bilang 2 harinya kamu nggak detail dengan hasil seperti itu, let's cut a half. So harusnya ini bisa dilakukan sampai sedetail ini karena kamu tahu bahwa ini seperti ini standarnya, and you can do it. So next time you only have 1 day untuk mengerjakan dengan hasil seperti ini. Is that clear? Gitu. Itu yang buat saya yang bisa dilakukan adalah secara objektif fokus pada pekerjaannya. Dengan kata lain, dalam kurung I don't care kamu ngapain aja selama 2 hari kemarin. But the standard, sekarang kita punya the standard, the quality is like this. Dan kemudian memakan waktunya bahwa kita bilang bahwa dengan melihat bahwa 2 jam kamu sudah bisa mengerjakan sedetail ini, oke, bahwa kita sepakat 1 hari dengan kualitas seperti ini. Clear. Itu baru laporan. Karena tuh. pada dasarnya dia mampu melakukan itu kan. Kita bisa beranjak pada hal-hal lainnya. Itu yang buat saya nggak mau ngurusin hal pribadi deh. Gitu. Kita fokusnya pada kerjaannya. Terutama kalau kita bilang bahwa kita punya alasan untuk kita lihat dia punya kemampuannya. Gitu. Ini ada Pink juga nih yang curhat nih, sebel lihat teman sekantor ada yang begitu, tapi kayaknya bos nggak ngapa-ngapain tuh gitu. Ya maaf ya Pink, itu tadi makanya saya bilang seperti koin gitu, anak buahnya seperti apa, bosnya seperti apa gitu. Sehingga kalau buat saya Pink, lupakan temanmu, lupakan bosmu, kamu sendiri yang ngeset kualitas kerjamu sendiri itu Pink. Gitu bahwa kalau saya yang respect pada diri saya sendiri, itu cara kerja saya seperti apa dengan hasil kerja seperti apa. Kenapa bos bisa ganti, perusahaanmu bisa ganti, tapi dirimu kualitas kerjanya kamu sendiri yang bisa netapin. You are that good gitu. Nah ini sekarang kita balik lagi nih Mas ya. Kalau misalnya kita bicara soal menghandle anak buah, karyawan gitu. Tadi lu bilang lanjutannya tuh lu. Yang mana? Enggak, itu ntar aja deh. Tujuannya tuh sebenarnya apa sih mereka gitu Mas? Mereka kenapa sampai bikin seolah-olah dirinya terlihat sibuk? Apakah pencitraan? Apakah emang nggak mau dikasih kerjaan? Nggak mau ditambahin kerjaan lagi? Ini kan kita mesti tahu juga ya secara psikologisnya kenapa orang gitu. Buat saya kembali kepada alasan paling mendasar kenapa dia bekerja di situ, kenapa dia mengerjakan hal itu. Nyawanya ditarik paling mendasar sekali, sehingga kalau misalnya sebagai leader, coba tanyakan 2 hal. What do you do?
Kalau jawabannya adalah what do you do, yang kamu kerjakan itu apa, dia mengacu kepada job title-nya dia. Saya kan timnya Mas Iwet, saya kan bagian ini. Kalau dia hanya sekedar menjelaskan secara formal, buat saya itu belum keren. Karena what do you do harusnya sudah langsung menjelaskan perannya dia. Yang saya kerjakan sekarang adalah untuk supaya agar bla bla bla, supaya klien lebih happy dengan proyek kita dibandingkan hanya kerjaan saya bikin laporan. Apa tujuannya bikin laporan gitu. Sehingga pertanyaan kedua adalah why do you do what you do? Kenapa kamu lakukan apa yang kamu lakukan sekarang? Itu yang kemudian pertanyaan saya adalah buat orang-orang yang sok sibuk dan nggak fokus kerjaannya. Pertanyaan sederhana adalah gini, sorry, lu sekarang di sini maunya apa? Kalau emang lu mau kerja bener, ayo saya bantu. Iya. Kalau lu hanya mau sekedar gajinya, kita punya aturan main. Iya. Gaji dan yang keren itu seperti apa? Kita punya aturan mainnya. Itu yang kita bilang organisasi seberapa juga punya parameter yang disebut dengan profesional, kompetens, hasil kerjanya bisa diukur seperti apa. Itu yang kemudian kita bisa lebih enak deh, kita nggak ngurusin pribadinya orang seperti apa. Sehingga sekali lagi pertanyaan sederhananya, kenapa orang bisa sampai kayak gitu? Bisa saja karena dia lebih nggak tahu dari apa yang dikerjakan itu perannya apa yang dihasilkan. Bahkan kemudian dia bilang, lah gue kerjaan ini untuk apa? Kalau lu mau main-main, ya silakan cari perusahaan yang main-main. Yang kebanyakan juga ada atasan yang nggak keren, perusahaan yang juga nggak jelas. Orang-orang yang sok sibuk inilah yang aman ada di perusahaan seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya tadi kan kita melihat ada orang-orang sok sibuk nih kategorinya ya. Tadi Mas Alex udah sempat bilang ada yang Mas Alex bilang kategorinya bos jahat sama bos yang tegas gitu ya. Kalau dibikinin things to do, Mas. Karena kita lihat nih kok nggak beres-beres ya. Mungkin gue bikinin things to do deh. Jadi karena terukur kan. Things to do-nya apa, sore nanti things to do ini harus report kembali. Sampai di mana progresnya itu gimana, Mas? Kalau kayak gitu. Boleh Dika sharing apa yang kita lakukan di Daily Meaning, terutama misalkan saya Dika gini, yang mana ya Mas? Saya Dika dan Bama, misalnya kita suka kumpul di hari Senin pagi, kita buka laptop kita masing-masing dan kita melihat schedule bukan hanya this day, today, not this week only, tetapi sampai kemudian dari hari ini sampai 2 bulan ke depan. Apa yang kita obrolkan Dika dari ngelihat schedule tersebut? So yang kita obrolkan di yang biasa habit yang kita lakukan di awal minggu itu adalah bukan cuma melihat schedule ke depan tapi juga lebih ke challenge dan juga workload mapping. Jadi lebih ke bagaimana karena kami bergerak lebih ke workshop gitu kan, berarti kan harus ada persiapan materi, which is juga itu memerlukan waktu yang lama. Ada research apa segala macam, gimana sudah langsung ditentukan dalam jangka waktu 2 bulan ini kapan harus ngasih draft pertama ke Mas Alex. Kapan draft itu harus diulang direvisi lagi. Jadi benar-benar bukan cuma mapping tapi langsung ada journey-nya supaya jelas dalam 2 bulan itu kolaborasinya seperti apa. The point is I do agree with the list. Tapi the list itu bukan dari saya. Mereka yang kemudian bilang bahwa listnya seperti Angie mulai dapat nih. Ini so banget sih, mau ngapain sih gitu. Emosi, sabar Pak. Oh, mau melamar di kantor kamu. Oh gitu. Oke. Dapat bagian juga. Oh iya, oke. Terus. Jadi kemudian bahwa mereka yang mengeluarkan listnya tersebut, kalau gitu bahwa inilah yang harus dikerjakan bla 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 bla, yang kemudian saya bantu giring mana yang kemudian urgentnya lebih kita naikin, mana yang lebih important, dan kemudian saya akan bilang dampak dan implikasi kalau itu miss. Jadi sebagai, kalau saya bilang maaf, izinkan saya pakai kata apa adanya, leader, buat saya nggak cukup untuk melihat bahwa setiap orang punya list things to do. Tetapi kita harus bisa men-challenge apakah bukan sekedar list itu penuh, komplit, kurang atau tidak, tetapi juga kita bisa men-challenge bahwa mana yang lebih urgent, mana yang lebih important, dan kalau itu miss dampaknya apa. Karena kalau di Daily Meaning yang buat saya, yang saya manage, yang kami manage, not the project, not the time, not the people, but the energy. Itu penting sih, energi itu. Sehingga buat saya kalau orang sok sibuk, apakah dia akan membuat temennya atau kliennya makan hati dan kemudian tarik napas? Kenapa koordinasinya kayak gini ya? Kenapa hasilnya kayak gini ya? Itu energinya udah kena. Sehingga buat saya yang di manage adalah harusnya energi. Ini akan menjadi sebuah seminar di awal Desember nanti. Oke. Jadi tujuannya tadi adalah supaya juga kita sebagai atasan nih Cosmonauts
spoon feeding gitu ya. Yes. Oke. Menarik. Kalau misalnya masih punya pertanyaan lagi silahkan. Of course, Kakak. Iya. Kita harus ganti kata menarik itu. Apa ya? Nice. Dia kan kasih jawab dia. Udah lah, langsung aja kau punya pertanyaan. Tweet kesini Cosmoners ya @cosmopolitan_fm. Yuk kita balik lagi sama Mas Alex pagi hari ini masih di Cosmopolitan Career. Ya betul sekali. Banyakan nama sih jadi keder dah kita. Nah, ini sekarang gini Mas, kita ngomongin lagi nih soal kesibukan tadi ya. Ini orang tuh rata-rata sibuk. Apakah karena memang load kerjanya yang banyak atau memang mereka tuh nggak mampu memanage yang sering? Mungkin kita ke Dika sama Deta dulu kali ya. Yang sering Dika sama Deta lihat nih, yang orang tuh sibuk. Is it karena memang load kerjanya yang terlalu hebat atau memang mereka masih belum menemukan cara untuk memanage mengerjakan semuanya supaya bisa di squeeze dan akhirnya mereka juga dapat, sebenarnya kan buat mereka juga ya bahwa ada extra time yang mereka bisa leye gitu kan. Oke. Sebetulnya itu bisa saling mempengaruhi. Load kerja yang sangat tinggi tergantung juga bagaimana kita manage waktu mengerjakannya, memanage mana priority-nya dan memanage energi kita waktu mengerjakan. Kalau memang load kerjanya yang super duper banyak dan misalnya semua deadline atau bagaimana, itu bisa dikomunikasikan juga sama anggota timnya atau sama leadernya untuk sama-sama ngatur nih gimana untuk pengerjaan yang paling efektif dan efisien. Kalau yang banyak cerita-ceritanya selama ini lebih banyak kurang bisa memanage waktunya, kurang bisa memanage tasknya. Jadinya kerjanya sih beneran banyak yang harus dia kerjain banyak, tapi waktu dan cara pengerjaannya apakah itu benar-benar yang paling efektif sehingga akhirnya si kerjaan yang banyak itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Di kepala saya ada 3: cara kerja, kemampuan kerja, sama sikap kerja. Oke. Orang yang sok sibuk, atau kita nggak pakai kata sok dulu deh. Iya. Sibuk aja dulu ya. Sibuk, tapi hasilnya nggak keren, gitu ya. Terlihat sibuk, hasilnya nggak keren. Kalau kita bicara apakah dia nggak tahu cara memanage waktunya dia, mana yang urgent, mana yang important, itu cara kerja. Iya. Kemampuan kerja adalah seberapa dia bisa multitaskingnya di saat yang waktu yang sama mengerjakan pekerjaan yang banyak. Itu kemampuan dia manage waktu, kemampuan dia memanage banyaknya pekerjaan dalam satu waktu. Tetapi sikap kerja itu yang paling bahaya. Nggak peduli, nggak punya rasa bersalah, nggak dapetin sense of dampak dari apa yang dia lakukan, nggak merespek diri sendiri. Itu yang buat saya bisa saja yang paling parah dari orang yang sok sibuk adalah dari sikap kerjanya. Mampukah dia memanage waktunya? Mampu. Tahukah dia mana yang urgent important? Tahu. Nggak peduli aja. Beda banget kan? Dibandingkan bahwa dia tahu dan dia peduli, tapi dia bilang sama atasannya gini, Pak bantu saya Pak, karena saya betul-betul kalau kerjaan banyak banget dalam satu waktu saya suka panik, blank dan nggak ngerti gimana caranya. Itu kemampuan kerja. Kita bilang yuk sini yuk, kita coaching yuk gitu. Kalau kita bicara cara kerja, kita bilang Pak menurut saya ini yang important, ini yang urgent. Terus kita bilang enggak, ininya lah yang lebih important, ini yang coba kita benerin. Cara kamu mengerjakan sesuatu masih belum efisien. Ini bisa kemudian kalau kamu ngolah pakai Excel atau PowerPoint-nya harusnya seperti ini. Cara kerjanya kita benerin. Tapi sikap kerja itu yang harus lewat konseling. Lo lihat nggak dampak dari lo laporannya seperti ini? Lo lihat nggak dari itu yang harus kita tunjukkan? Karena sikap kerja itu yang paling bermasalah. Jadi untuk bisa membuat seseorang tuh memanage waktu mereka dengan baik gitu ya, daripada selalu terlihat sibuk, padahal mungkin hasilnya juga nggak seperti yang diharapkan, adalah ya mereka harus balikin lagi nih, mereka punya sikap tadi itu. Apakah ada yang salah dengan sikap kerjanya mereka atau tidak? Gitu. Tapi memang sekali lagi jangan hanya sekedar nyalahin tim kita. Leadernya juga harus nanya ke diri sendiri, sudahkah dia mengcoach dengan benar? Sudahkah dia menunjukkan mana yang paling urgent dan prioritas? Sudahkah dia sampaikan apa yang harus dicapai? Bisa saja anak buah lebih sok sibuk dan nggak ngerti kenapa? Karena dia juga nggak ngerasain target akhirnya seperti apa. Artinya atau memang dari atasannya sendiri juga memberikan target itu blur gitu kan? Macam lagu ya Kak. Blur lines. Tapi gini Mas, berarti kalau kita ini kalau misalnya bisa secara garis besar gitu ya, segala sesuatu itu memang harus dikasih tahu alasan, akibatnya, bukan cuma jangan. Sama kayak kita ngasih anak kecil gitu ya. Ini ada satu contoh. Sabar tau nggak lo bener? Tell me about it.
Nyambung lagi ya. Kayak contohnya gini, ada sebuah project. Tenang, kamu nanti akan mengalami kok. Dan ini kaitannya sama deadline Kakak Anji. Oke. Mukanya gitu. Kaitannya bisa sama deadline, bisa sama orang, bisa sama apapun. Yang kemudian kita bicaranya gini. Ada sebuah project yang di mata saya itu harusnya selesainya dalam 2 minggu. Tim saya bilangnya 3 minggu. Oke. Terus kemudian saya bilang ini, saya coba ya membriefing tim seberapa ini doable dilakukan dalam 2 minggu. Terus saya kumpulkan tim. Guys, ada satu project yang harus kita selesaikan dalam 2 minggu. Why 2 minggu? Karena the client bla 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 bla. Deadline-nya tadi ya. Itu saya tunjukkan bukan sekedar deadline-nya, tetapi kenapa itu harus 2 minggu. Itu harus make sense dulu. Get it guys? Oke. So 2 weeks-nya memang nggak bisa kita ubah-ubah. Sekarang masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana supaya 2 minggu ini bisa tercapai? Yang harus dilakukan yang utamanya adalah tahapannya ini. What do you think? Diskusi, setuju dan seterusnya. Oke. Kalau seperti itu, kembali lagi kepada saya, sampaikan bagaimana cara kalian mau mengerjakannya. Karena saya nggak mau ngaturin secara detail. What we agreed adalah di 3 hari lagi saya sudah terima daftar dari hal yang akan kita wujudkan jadi video tersebut. Yang kemudian 5 hari dari sekarang, kemudian saya sudah pilih dan kalian sudah mulai bikin misalkan storyline-nya dan seterusnya. Kalian sudah hitung waktu produksinya kalian seperti apa. Itu yang buat saya mulai menyerahkan kemudian ownership-nya pada mereka. Yang saya jagain adalah ujung-ujungnya. Yang saya bilang nggak ada toleransi bahwa kalau kualitasnya untuk kita serahkan 2 minggu lagi adalah seperti ini. Clear. Jadi yang instead of saya 2 minggu mantengin jadwal mereka, yang saya pantengin adalah hari ke-3, hari ke-5, hari ke-10 dan 1 hari sebelum kita serahkan ke klien. Instead of 14 hari, saya cuma 4 kali kontak mereka. Cukup mengerti? Ya, pasti Cosmoners juga cukup mengerti ya. Ingat, jangan bilang nice, jangan bilang menarik. Ya. Baik Cosmoners, kita akan kembali lagi. Ini kita lanjut lagi Cosmoners ya, terakhir ini Mas, gimana caranya untuk membuat si staff yang sibuk ini benar-benar sibuk dan sehat gitu sibuknya Mas? Kalau buat saya, tadi saya sempat mikir gini, peran leadernya itu memang nggak gampang. Gila ya, ternyata. Yes. Nggak gampang mulai dari kita bilang berusaha ngatur tim, tetapi yang harus dilakukan oleh leader adalah ngatur dirinya sendiri dulu. Sehingga buat kita gini, apakah leadernya sibuk dengan benar atau sibuk dengan nggak benar juga? Nah, jadi jangan-jangan anak buahnya nyontoh leadernya. Yes. Apakah anak buahnya cuman mikir, ya lu enak merintah-merintah, kita yang kemudian kerja. Atau atasannya bisa nunjukkan bahwa yuk sama-sama kerja, saya akan tunjukkan caranya mengerjakan dengan lebih efisien, dengan hasil lebih tajam. Dimana kalau kita bicara bahwa leadernya pun juga menjadi contoh, jadi role model. Jadi yang harus dilakukan buat saya adalah leadernya ngaca dulu nih, apakah dia bisa menunjukkan seberapa efisien dan efektif dia memanage challenge yang ada di levelnya dia dengan peran yang dia miliki. Itu yang buat saya harus ditunjukkan oleh leadernya dulu. Gitu. Cuman kalau kembali kepada yang saya sangat percaya yaitu soal energi tersebut, ada satu artikel dari Harvard Business Review yang keren sekali, yang di manage memang akhirnya singkatannya adalah BEMS, BEMS. Body, Emotion, Mind, and Spirit. Pada saat kita bisa memanage ini, sebetulnya orang akan sibuk dengan benar, sibuk dengan sehat, sibuk dengan happy. Kenapa? Yang pertama adalah body yang kita sebut dengan physical energy. Ini singkat aja saya jelaskannya. Dimana kalau physical energy kita bilangnya gini, apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya agar tidak melelahkan. Contoh, kalau meeting, sudah tahukah Anda agenda meetingnya apa? Bagaimana cara menjalankan meeting itu supaya nggak berkepanjangan dan kemudian habis meeting juga tiba-tiba nggak ada action plan-nya. Itu kita bilang ini adalah situasi yang melelahkan meetingnya, debat yang nggak penting dan seterusnya. Itu baru yang kita bilang physical. Yang kedua adalah emotion. Seberapa orang datang ke tempat meeting itu dengan narik napas. Apaan sih gue meeting ini? Gue gak ngerti juga. Atau gini, ya ada dia di situ. Udah males nih kalau ada dia. Itu yang emotion. Mind adalah kita bicara fokus.
seberapa jauh apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Aha. Dan yang terakhir adalah spirit. Itu kita nggak bicara soal hubungan ketuhanan, tetapi kita bicara meaning and purpose. Seberapa orang tahu arti dari yang dia kerjakan dan tujuannya apa. Kalau itu semua bisa di manage, buat saya kalau orang sibuk, orang bilang gini, gila hari ini gue capek banget tapi gue happy banget. Gila hari ini gue capek banget tapi gue tahu kenapa gue harus capek. Oke. Dibandingin hari ini kita sibuk apa ya? Itu ngeri banget ya. Ngeri banget. Iya. Sehingga kalau mau dikelola 4 hal tersebut membuat orang sibuk dengan benar. Oke. Oke. Ya. Siap ya. Mas Alex, thank you. 2D, thank you. Deta dan Dika. Ada yang mau ditambahkan mungkin sama Deta? Apa Deta gitu mungkin. yang nice, yang interesting apa gitu mungkin. Beban. Kalau dari aku karena tadi targetnya juga manage energi dan satu kita nggak punya apa maksudnya capek juga kalau harus ngikutin apa dari sosial media anak sibuk Ya, tapi dipantau gitu ya. pantau terus sosial medianya seperti apa. Satu juga energinya jadi terkuras juga. So set the agreement bahwa 3 hari dari sekarang atau 5 hari dari sekarang dengan target result yang jelas seperti apa. Let's say nanti 3 hari atau 5 hari targetnya adalah gue benerin cuma 20% loh ya seperti itu benar-benar ngebantu banget bahwa anak ini bisa kerja dengan sibuk-sibuk yang jelas dan ada sesuatu yang dicapai dengan jelas. Gitu sih. Oke. Deta, silakan. Kalau dari aku lebih ke tanya deh ke diri sendiri, mau sibuk yang keren apa sibuk yang nggak keren? Iya. Mau sibuk yang memberi impact buat orang lain, memberi sense of achievement buat diri sendiri, atau sibuk yang nggak ada hasil apa-apa? Iya. Itu aja titipannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mas Alex. Kak Iwet. Ini topiknya menarik sekali ya, Kosong. Of course. Gue kasih kesempatan sih. This is really like when can we say like Bali is beautiful? Of course. Fine aja deh kalau gitu. Fine. Ya, fine. Thank you Mas Alex, Deta Dika, thank you. Thank you. See you, bye. See you next week. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.